Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى على الذين يطيقونه
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program acara kesayangan kita, yaitu program Musik Ramadan RCTV Langkah Padani. Alhamdulillah di hari ini Musik Ramadan spesial hadir di edisi untuk hari yang ke-21 Ramadan 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 April 2023 Miladiah. Alhamdulillah kali ini saya Akmal Jinan kembali hadir menyapa pemirsa semuanya. Dan spesial hari ini Musik Ramadan akan menghadirkan beberapa narasumber dari Pondok Pesantren Abu Mansur Weru. Ya, alhamdulillah di studio sudah hadir. Ada beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Abu Mansur 1 Weru. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Alimuddin LC MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sana ada perwakilan dari pengurus Pondok Pesantren Abu Mansur, ada Ustadz Ahmad Yani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Hari ini adalah dimana bulan Ramadan kita sudah memasuki bagian akhir ya, sepertiga akhir bulan Ramadan, masuk di malam ke-21. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan tilawah. Tentunya ini tema kita nanti ada penampilan nasyid juga akan berkaitan dengan tema Al-Quran. Baik, langsung saja Ustadz Kiai Alimuddin. Tentang tema kita adalah tentang bahagia bersama Al-Quran gitu ya. Malam hari ini akan membahas tentang bahagia bersama Al-Quran. Mungkin sedikit bisa dijelaskan tentang makna tersebut Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Musyahidin al-kiram, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, dalam tema kita malam hari ini yaitu bahagia bersama Al-Quran. Artinya bahwa ketika kita menghormati Al-Quran, mencintai Al-Quran, ingin bersama Al-Quran, maka otomatis orang itu akan bahagia. Kebahagiaan yang diperoleh dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman Allah al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin SAW, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-mu'jiz, yang menjadi sebuah mu'jizat
untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang ketika kita membaca Al-Qur'an maka dinilai sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang Al-Quran ini memang sangat luar biasa ya. Mungkin bisa disampaikan juga Ustaz tentang keutamaannya ya. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan lain itu apakah sama atau berbeda Ustaz? Baik, Al-Quran itu memiliki banyak sekali fadail atau keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang paling utama dan yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah ini dengan kalam-kalam yang lain, dengan ucapan-ucapan yang lainnya itu tentu sangat jauh berbeda. Maka disebutkan bahwa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi alal khalq. Jadi antara ucapan-ucapan, tulisan-tulisan, kalimat-kalimat selain Al-Quran dengan Al-Quran itu sungguh sangat jauh berbeda. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran, karena keutamaan Al-Quran itu sangat banyak Ustaz. Kalau kita melihat di hadis-hadis atau kitab tentang fadail, itu banyak sekali disebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya tadi yang Ustaz tanyakan tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa orangnya yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya itu hasanah, satu kebaikan, baginya pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali. Nah, ini satu huruf Allah berikan kebaikan 10 kali, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kemudian menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi misalnya dalam kalimat alif lam mim, kata baginda Nabi itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang artinya ketika kita misalnya membaca surat Yasin, Waqiah, nah itu maka setiap hurufnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali jadi Ustadznya. Jadi semoga ini memotivasi kita semua dan juga pemirsa RCTV di bulan Ramadan ini untuk senantiasa banyak membaca Al-Quran, karena salah satu keutamanya adalah tadi dilipat gandakan bacaan kita. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita tentang bahagia bersama Al-Quran bersama Pondok Pesantren Abu Mansur 1 Weru. Baik, jangan kemana-mana, nanti juga akan penampilan nasyid dari santriwan santriwati Ponpes Abu Mansur setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Musik Ramadan RCTV Langka.
Tuhan kami, agama kami, dunia kami, Engkau Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Ya, kembali lagi dalam program acara Musik Ramadan RCTV Langka Padani. Pemirsa, kita masih bersama bincang-bincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Abu Mansur Weru dan juga dengan perwakilan dari pengurus Pondok Pesantren Abu Mansur 1 Weru, dan juga di sana ada santriwati ya. Ini juga kemarin edisi kemarin juga mengisi di acara Musik Ramadan. Hari ini bisa hadir kembali. Ada Mirna, ada Ustadzah Fidoh ya. Rera ya, dipanggil Rera, dan juga Fitria. Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sudah buka puasa belum? Sudah. Alhamdulillah, semoga sudah ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali ya. Tadi menarik sekali berbincang kita itu tentang keutamaan Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab Ustadz ya, tentang perbedaan mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan di bulan lain itu beda atau sama Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, saya lanjutkan bahwa keutamaan membaca Al-Quran yang tadi saya sampaikan bahwa setiap huruf itu Allah berikan pahala, dan ini tidak ada kitab apapun, tulisan apapun yang diberikan pahala pada setiap hurufnya kecuali Al-Quran. Al-Quran ini ketika dibaca di bulan suci Ramadan itu bagaimana pahalanya? Jadi ada ibadah Ustadz yang berkaitan dengan dilipat gandakan pahalanya, itu diantaranya lisharofil makan, karena ibadahnya di tempat tertentu, seperti misalnya Ustadz melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu sholat di sana beda dengan sholat di Cirebon sini. Ada juga ibadah yang dilipat gandakan itu karena lisharofiz zaman, karena kemuliaan waktu itu. Nah, di antaranya adalah bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan itu pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita membaca Al-Qur'an, maka apa yang dibaca kita di bulan Ramadan ini, Al-Qur'an yang kita baca nilainya berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kalau kita melihat, membaca bagaimana dulu Al-Imam Asy-Syafi'i
ketika datang bulan suci Ramadan, maka beliau itu dikatakan, dijelaskan dalam kitab-kitab itu, beliau itu setiap Ramadan itu menghatamkan Quran sittina khotmatan, 60 kali. 60 kali dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran. Jadi satu hari dua kali khatam. Dua kali dalam satu hari, insya Allah. Kalau kita nggak bisa ya. Beliau satu hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i. Begitu juga dengan imam-imam yang lain yang ketika datang bulan Ramadan, maka beliau membaca Al-Quran bersama Al-Quran. Nah, maka kita sebagai umat baginda Nabi, meskipun tentunya tidak bisa seperti beliau-beliau, kita hendaknya meniru semampu kita. Mumpung ada bulan Ramadan ini, mari kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca di bulan Ramadan ini, yang tadinya sebelum Ramadan tidak membaca, datang Ramadan tidak membaca, tidak membuka, ini setelah Ramadan ya kemungkinan tidak membaca Quran. Nah, karena itu apalagi ini malam 21 Ramadan, kita baca Al-Quran di masjid, ataupun jangan lupa kita berikan keberkahan rumah kita. Di rumah kita kita berikan keberkahan Al-Quran. Sebab baginda Nabi bersabda, al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Quran, rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, maka kata baginda Nabi, yakthur khairuhu, akan banyak kebaikannya. Rumah ini akan bertambah kebaikannya, akan diberikan kebaikan-kebaikan tambah bagus sebab bacaan Al-Quran yang dibacakan di rumah. Wa yuwassi' ala ahlihi, kemudian dengan bacaan Quran yang kita baca di rumah, rumah ini akan menjadi nyaman untuk penghuninya. Penghuninya ini merasa adem, nyaman, tentram, karena di rumah itu dibacakan Al-Quran. Sebaliknya juga tadi Ustaz, kalau rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, maka sedikit kebaikannya, kemudian menjadi sempit rumah itu, menjadi sumpek orang dalam rumah itu karena tidak dibacakan Al-Quran. Tapi kalau dibaca Quran, maka rumah ini menjadi nyaman, menjadi tentram. Wa yahdurul malaikah, dan malaikat datang ke rumah kita. Wa yahjuruhu syayatin, setan-setan itu akan lari karena dibacakan Al-Quran dalam rumah kita. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, insya Allah, amin. Semoga ya pemirsa kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Alimuddin LC MPD Al-Hafiz. Ini dipraktekkan ya Ustadz ya, di santri-santri di pondok pesantren itu setiap hari, setiap malam itu, setiap waktu bahkan Ustadz ya, Al-Quran ini terus menggema gitu ya. Semoga ini bisa memotivasi kita semuanya. Yuk, mumpung di bulan Ramadan, rumah-rumah kita itu digaungkan ya, digaungkan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik pemirsa, nanti akan ada penampilan satu lagi ya dari santriwati Pondok Pesantren Abu Mansur. Lagu berikutnya apa nih teh? Lagunya teh nanti teh? Lagunya apa? Ayo lupa. Aku ingin hafiz Quran, Masya Allah. Jadi tidak hanya membaca tapi juga menghafalkannya, itu juga ini Ustadz ya bagian dari. Betul, di antara keutamaan Quran itu adalah orang yang, apalagi yang menghafalkan. Kalau menghafalkan itu berarti dia butuh waktu bersama Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengulangnya. Maka termasuk dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi ahlina minan nas, bahwa Allah itu memiliki keluarga dari manusia, dan mereka adalah ahli Al-Quran. Iya, ini makin penasaran Ustadz ya, nanti mungkin bisa ditambahkan lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Musik Ramadan RCTI.
kenapa dari dulu uangnya berbeda-beda ya? Gini lucu, Indonesia ini kan dulu banyak kerajaan. Nah, setiap kerajaan itu mata uangnya berbeda-beda. Setelah Indonesia merdeka, mata uang itu menjadi tunggal atau satu, dan itu menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Selain mempersatukan bangsa, uang juga mempersatukan kita loh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nak. Oh ya, lebaran nanti ke rumah kan? Soal itu, saya belum bisa pastikan lagi Pak. Soalnya Mas Surya belum dapat izin. Oh iya, enggak apa-apa nak. Enggak usah dipaksa. Yaudah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nak. Oh ya, tunggu. Aku juga masih beres-beres di sini bentar. Nak, sarungnya udah lama nih. Bunda ganti yang baru ya. Tapi Bunda, yang ini kan masih bisa dipakai kok. Nak, kamu pakai sarung BHS keluaran terbaru. Biar kamu semangatnya antrinya, nak. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Doakan yang terbaik untuk Nanda. Pasti sayang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Nanda. Tuh, bagus kan sarungnya? Sarung tenun dengan kualitas dunia, terangkai dengan serat benang karya warna. Sarung BHS padanan teknologi dan budaya. Dapatkan sarung BHS terlengkap hanya di Toko Laris. Toko Laris kini lebih lengkap, menyediakan berbagai kebutuhan fashion dan aksesoris seperti gamis dengan banyak model, busana India, kerudung, sarung, dan masih banyak lagi yang membuat Anda tampil lebih modis dan berkelas. Kapan haji dan umroh? Oleh-oleh haji dan umroh. Aksesoris India. Datang saja ke Toko Laris. Servis memuaskan adalah moto kami. Toko Laris, Jalan Kali Baru Selatan nomor 37, Kota Cirebon. Berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta ummiku, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta ummi, ku cinta abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta ummi, ku cinta abi, berharap bersama di surganya nanti. Impikan sepasang mahkota ku berikan di akhirat
Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Ya, sebuah lagu yang sangat indah ya telah dilantunkan tadi tentang motivasi untuk menghafal Al-Quran. Aku ingin jadi hafiz Quran. Tepuk tangan dong buat santriwati dari Pondok Pesantren Abu Mansur. Baik pemirsa, kebersamaan kita di segmen ketiga ya, kita akan bertanya kepada perwakilan dari pengurus Pondok Pesantren Abu Mansur. Di sana mohon izin Ustadz ya, ada Ustadz Yani, mungkin bisa disampaikan nih. Ini kau santriwati ini bisa nyanyi gitu, apakah ini juga salah satu program? Jadi mungkin program-programnya itu apa saja sih? Yang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu apa saja Ustaz? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang saya rasakan juga sebenarnya, karena saya sudah sekitar 7 tahun mungkin. Tinggal mondok di Pondok Pesantren Abu Mansur. Itu banyak sekali kegiatan ataupun manfaat yang saya ambil gitu. Banyak program ya, atau kegiatan yang memang di Pondok Pesantren Abu Mansur 1 ini sudah terorganisir ya, mulai dari kegiatan sehari-hari ya, bahkan mingguan gitu. Bahkan di Pondok Pesantren Abu Mansur juga itu kan bukan hanya santri, itu bukan hanya belajar ngaji mungkin ya, atau mungkin bahasanya salaf ya, ngaji kitab, tapi ada sekolahnya juga. Sekolah formalnya. Ada formalnya juga ya, ada aliyah dan SMP, ada MA Modern Al Musyawirin dan juga SMP Abu Mansur. Banyak sekali kegiatan ya, mulai dari kegiatan pondok dan juga kegiatan sekolah, dan itu semua terorganisir dengan baik. Ini juga contoh salah satunya yaitu nasyid. Ini merupakan ekstrakurikuler ya dari sekolah, yaitu yang memang yang dilaksanakan atau diberikan untuk santri-santri Pondok Pesantren Abu Mansur itu sendiri. Itu sangat luar biasa ya. Banyak sekali kegiatan yang lain, mungkin dari kegiatan sehari-hari ya,
kita di pondok memang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu memang diprogram dengan baik, Ustaz. Jadi bagaimana nih caranya bisa program tersebut itu berjalan dengan lancar, itu yang dilakukan oleh pengurus itu apa, Ustaz? Memang untuk pengurus ya, memang mungkin di setiap pondok pesantren juga harus mungkin wajib ada pengurusnya atau mudabir ya, mudabirohnya harus mungkin ya, dikarenakan untuk mengorganisir atau menjalankan aktivitas kegiatan pondok ya memang harus ada pengurusnya ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, pengurus siap ya, harus siap. Dan juga di pengurus itu kita memang dibagi, Ustaz ya, dari beberapa divisi ya, ada mungkin ada ngurusin atau bagian kesehatan ya, jadi memang tinggal di pondok juga jangan takut ya, jadi jangan takut sakit, itu ada yang ngobatin, ada yang ngurusin ya. Dan itu pengurus yang ngurus gitu. Dan juga untuk mungkin masalah kegiatan ya, kegiatan sehari-hari dalam pengajian mungkin sholat jamaah, karena memang di pondok itu diwajibkan untuk selalu sholat berjamaah ya, diwajibkan karena memang ini untuk melatih ya, melatih santri untuk bisa terbiasa sholat berjamaah. Dan itu juga ada ditugaskan ya, ditugaskan dari pengurus pendidikan yang untuk mengatur itu semua ya, untuk mengatur kegiatan ya, mengontrol, mengabsen dan lain-lain, itu ada pengurus pendidikan. Dan juga ada pengurus keamanan. Nah ini mungkin penting juga ya, ya pengurus keamanan ya, di setiap pondok pesantren ini biasanya pengurus keamanan ini sedikit disegani ya, karena itu urusan-urusan, karena di pondok pesantren itu mungkin kita punya aturannya, yang untuk aturan itu bukan untuk mempersulit anak ya, bukan untuk mempersulit santri, tentunya malah peraturan pondok itu untuk menjadikan santri lebih baik ya ke depannya, untuk lebih disiplin. Nah itu nanti ketika apa namanya melanggar atau apa, itu ada bagian yang ngurusinnya lagi, yaitu bagian keamanan. Yang terakhir ya dari pengurus juga ya, kenapa program terorganisir dengan baik, itu ada tentunya di setiap tempat itu harus bersih dan itu juga terorganisir di dalam pengurus kebersihan, bagian kebersihan yang ngatur piket ya, jalannya apa namanya sampah gitu supaya bersih, selalu bersih di pondok pesantren ataupun sekolah, itu memang ada divisinya sendiri, mungkin seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi pengurus ini memang pengabdian yang luar biasa ya. Tapi kelancaran yang dilaksanakan ya, suksesnya program terjadi itu mungkin tidak lepas yang namanya pengasuh ya. Pasti pengasuh juga ini sangat berperan sekali, Ustadz ya. Baik pemirsa, itu tadi tentang program-program yang ada di Pondok Pesantren Abu Mansur ya. Semoga Pondok Pesantren Abu Mansur ini semakin sukses ya. Tidak hanya bagi lingkungan pesantren tapi juga di masyarakat. Salah satunya ini kan ada program ya. Program yang sedang terlaksanakan ini ada program di masyarakat ini. Apa ini Ustaz namanya tuh? Pas banget ya. Ya, sekarang itu minggu sekarang itu lagi ada program untuk anak-anak aliyah, itu namanya PSK, Bakti Sosial Keagamaan. Itu dikhususkan untuk anak-anak aliyah. Jadi dari pondok itu kita terjunkan di masyarakat. Ya, biasanya kita belajar sehari-hari di pondok pesantren, ngaji dengan para kiai, ngaji dengan para asatid. Ya, kali ini mungkin ada satu waktu kita terjunkan di masyarakat, mereka belajar di masyarakat, mereka terjun di musolah-musolah untuk bisa berbaur ya, berbaur di masyarakat. Untuk itu untuk bekal juga nanti mungkin itu. Inilah ya, ini salah satu ya, jadi program unggulan di Pondok Pesantren Abu Mansur. Nanti pemirsa di segmen terakhir akan disampaikan beberapa program unggulan dan juga prestasi-prestasi Pondok Pesantren Abu Mansur. Setelah yang mau lewat berikut ini, tetap bersama kami di program Musik Ramadan RCTV, Langkah Padani.
Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Musik Ramadan RCTV, dan kali ini kita berada di segmen terakhir masih bersama dengan para santriwati, pengurus, dan juga tentunya beliau pengasuh Pondok Pesantren Abu Mansur. Baik, langsung saja kita akan bertanya-tanya kembali tentang tadi yang belum saya tanyakan adalah tentang prestasi, Ustaz ya. Keunggulan dan prestasi. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang keunggulan Pondok Pesantren Abu Mansur Weru 1 ya. Ini 1 ya, Abu Mansur 1 karena ada 2 ya Ustaz ya. Ada 2. Ya, jadi ini Abu Mansur 1 di Weru ini keunggulannya apa dibanding dengan pondok pesantren yang lain, Ustaz? Tafadhol. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Mustafa. Keunggulan Pondok Pesantren Abu Mansur itu diantaranya di Pondok Abu Mansur itu anak-anak dididik untuk menghafal Quran. Dan tadi ada lagu yang dilantunkan oleh para santriwati yang tentang hafid Quran, bahwa akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Sebenarnya itu ada hadisnya, ada hadis bahwa orang yang anak yang ahli Quran itu kelak nanti akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Orang tua yang memiliki anak yang ahli Quran, ini kedua orang tuanya akan diberikan mahkota kelak nanti yaumal qiyamah. Yang mahkota itu dauhu ahsan min dau'is syamsi fi butikum. Yang sinarnya itu lebih bagus dari sinar matahari. Kita tahu di dunia ini tidak ada sinar yang melebihi matahari. Kalau sinar lampu-lampu ini, ketika ada matahari semuanya kalah. Nah, ini orang tua akan diberikan mahkota itu, mahkota yang merupakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara punya anak yang ahli Quran. Maka alhamdulillah di Indonesia itu banyak pendidikan, tempat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penghafal Al-Quran, itu untuk mengajarkan anak-anak menghafal Quran, membaca Quran. Sehingga para pemirsa dimanapun Anda berada, masukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran khususnya, karena mengaji Al-Quran itu harus dengan guru. Al-Quran itu harus sambung gurunya, dari guru ke gurunya, terus sambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagi yang ingin menghafalkan Quran, silakan dimanapun tempatnya, tapi yang penting di sana dilihat gurunya, sanadnya sampai kepada baginda Nabi. Nah, itu silakan dimasukkan ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran, dan sangat banyak di Indonesia. Di antaranya juga di Pondok Pesantren Abu Mansur 1 itu, ini pondok yang berbasicnya dengan Al-Quran, menghafal Quran. Tapi di Abu Mansur ini bukan hanya menghafal Quran, maka di Abu Mansur ini anak-anak juga dididik untuk bisa membaca kitab. Membaca kitab, kalau dalam istilah kita orang pesantren ada namanya kitab kuning ya, atau kitab gundul. Nah, ini diajarkan di Pondok Pesantren Abu Mansur. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak yang menghafal itu jadi tidak hanya hafalan saja, tapi dia harus bisa memahami sedikit demi sedikit apa yang dibacanya. So, ketika dia nanti menjadi seorang imam ataupun membacakan Al-Quran, atau dia membaca Quran di rumahnya, itu bisa sambil menghayati karena dia bisa membaca kitab, nantinya bisa mengartikan Al-Quran. Dan juga tidak hanya baca kitab, ada kelebihan laginya, diajarkan bahasa Arab. Bahasa Arab ini juga diajarkan
di Pondok Abu Mansur sebagai program unggulan yang dengan program bahasa Arab ini alhamdulillah anak-anak kita yang sekarang ini diantara prestasinya sudah beberapa anak kita yang sudah melanjutkan kuliah di luar negeri, di luar negeri di Al-Azhar University, di Universitas Al-Azhar Mesir, dan bahkan ada yang di sana sudah S2 sekarang. Masya Allah. Dan di antara prestasinya dari anak-anak kita itu ada yang tahun 2022 ada yang menjadi juara 1 lomba MHQ, itu lomba musabaqah hifdzil Quran, hafalan Quran tingkat internasional juara 1. Ada juga lomba tilawah Al-Quran yang dilaksanakan di Mesir, ya mereka anak-anak. Jadi mahasiswa yang ada di Mesir itu alumni Abu Mansur yang sudah kita dapat hafalannya di Abu Mansur ya, Ustadz ya. Kemudian ikut lomba di sana juara 1, Masya Allah. Juara 1 itu luar biasa. Menjadi kebanggaan kita, menjadi hal yang sangat kita syukuri dari prestasi-prestasi anak-anak yang kita didik dan kita berikan cara-cara untuk menghafal Al-Quran. Iya, demikian pemirsa ya, itu terkait dengan program dan keunggulan serta prestasi Abu Mansur yang sebenarnya lebih banyak lagi Ustadz ya. Masih banyak mungkin belum bisa dapat disampaikan di malam hari ini. Mungkin kalau penasaran pemirsa langsung saja ya datang ke Pondok Pesantren Abu Mansur. Lokasinya juga sangat strategis Ustadz ya. Alhamdulillah. Di mana Ustadz? Di Lampu Merah Pleret. Lampu Merah Pleret ya. Batik Trusmi. Batik Trusmi di sekitar situ. Baik pemirsa, tampaknya waktu kita terbatas ya, jadi tidak bisa berlama-lama. Terima kasih, syukran jazakumullah untuk Abah Ali, Ustadz Alimuddin, LC, MPD dan juga Ustadz Yani dan juga teman-teman santriwati dari Pondok Pesantren Abu Mansur yang akan menyenandungkan lagu terakhir pada kesempatan hari ini. Baik pemirsa, tampaknya kita harus berpisah dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok malam di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 dalam program musik Ramadan dengan acara dan juga pengisi acara yang lainnya. Saya Akmal Jinan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Pondok Abu Mansur, kami semua bersyukur, hidup kami jadi makmur berkat jasamu Abu Mansur. Di pondok kami diatur